Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Salam patunggilan ing ngarsanipun Gusti Yesus. Sungguh merupakan suatu kebahagiaan bagi kita, di mana di malam hari ini kita diperkenankan membangun ibadah keluarga. Meskipun di masa pandemi ini kita tidak bisa melakukan ibadah secara langsung, tapi kita melakukan beribadah di rumah kita masing-masing. Namun, tidak dengan mengurangi rasa hormat dan hikmat kita dalam mempersembahkan di hadapan Tuhan, sehingga pada ibadah malam hari ini dapat berlangsung dengan penuh damai sukacita. Mari kita membangun ibadah pada malam hari ini dengan kita mengawali pujian dari Kidung Jemaat 145 yang akan kita pujikan bait 1 dan 2. Mari kita masuk dalam ibadah dengan yang mengucap demikian. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta kehidupan yang senantiasa berkarya dan memberkati umatnya. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih, sungguh kita tidak punya alasan untuk tidak bersyukur pada Tuhan. Terlebih di masa-masa seperti saat ini, di mana kita tidak bisa sesuka hati melakukan sesuatu. Namun kita percaya dan yakin bahwa Tuhan yang kita sembah sungguh luar biasa. Tidak ada secuil pun apapun di dunia ini yang tidak diketahuinya. Jumlah bintang dan awan di angkasa, bahkan tidak sabut pun yang dilupakan seluruh umat ciptaannya.
termasuk kita yang saat ini telah menyediakan waktu kita untuk beribadah dengan berangkat dari ketulusan hati dan rasa syukur padanya dalam bentuk pujian dan renungan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita membaca, merenungkan firman Tuhan dengan kita awali pujian dari Kidung Jemaat 68. Tahukah kamu jumlah bintang? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, melengkapi rasa syukur kita hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mohon tuntunan Roh Kudus agar apa yang kita baca, kita renungkan menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa yang senantiasa penuh dengan kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena berkat perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menyertai kami dan menolong kami, sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas kami, tugas dan tanggung jawab kami di hari ini dengan baik. Dan saat ini ya Tuhan, kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami masing-masing. Tolong kami supaya kami dapat semakin mengenal Tuhan dan mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan malam ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 yang akan kita baca mulai dari ayat 4 sampai 12. Dipersilahkan bagi Bapak Ibu yang di rumah ingin membaca sendiri di Alkitabnya, silakan dibuka. Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai 12.
Atau Bapak Ibu bisa membaca dari teks yang tertera di layar panjenengan. Yang demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai 12, demikian firman. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia, tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setiba di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Amin. Berbahagia setiap orang yang dengan penuh setia mau mendengarkan firman-Nya, terlebih bagi mereka yang mau melakukan apa yang di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Jemaat yang terkasih dan dikasihi Tuhan Yesus, sejak tahun 2013, pemerintah Indonesia khususnya melalui dunia pendidikan telah meluncurkan suatu program namanya yaitu PPK, Penguatan Pendidikan Karakter, untuk anak-anak sekolah di semua jenjang. Tujuan program penguatan karakter adalah menanamkan nilai-nilai pembentukan karakter bangsa ke peserta didik secara masif dan efektif melalui lembaga pendidikan itu, sehingga generasi penerus kita mempunyai karakter yang nasionalis. Apa itu karakter sebenarnya? Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan satu orang dengan orang lainnya. Ya, berbagai cara dilakukan untuk menarik anak-anak itu. Baik bentuk salam PPK, tepuk PPK, semuanya itu bertujuan untuk membentuk karakter nasionalis, karakter religius, yang menunjukkan karakter-karakter anak Indonesia. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan,
Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai 12 tadi, dan saya beri judul Karakter Iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekilas kita tengok sejenak bagian kitab Perjanjian Baru ini, yaitu kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul menceritakan sejarah gereja Kristen awal setelah naiknya Yesus ke surga. Amanat Kisah Para Rasul ini menjelaskan bagaimana pengikut-pengikut Yesus Kristus dengan pimpinan Roh Kudus menyebarkan kabar baik tentang Yesus di Yerusalem, seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Buku ini adalah cerita tentang pergerakan Kristen yang dimulai di antara orang Yahudi lalu meluas sampai menjadi suatu agama untuk seluruh dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari bacaan tadi kita melihat Rasul Paulus harus keliling dari satu kota ke kota lain, dari tanah Frigita, Galatia, ke Asia, sampai ke Makedonia. Semua itu dilakukan untuk memberitakan Injil di kota-kota yang ia singgahi. Melihat kehidupan seorang Paulus, menurut kedagingan kita, mungkin akan berkata, untuk apa Paulus menyanyiakan waktunya hanya pindah satu kota ke kota lain, bahkan harus menderita untuk memberitakan Injil. Dari sini kita dapat melihat karakter iman dari Rasul Paulus yang dapat menjadi pembelajaran bagi iman kita semua. Ada 3 karakter yang dapat kita pelajari dari bacaan tadi. Yang pertama, karakter iman ketaatan. Sekalipun Paulus dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, tapi tidak semau hatinya dalam berbuat. Paulus memakai bahwa ketaatan adalah modal utama seorang hamba. Bisa kita lihat dari bacaan ayat 4 sampai 8, diceritakan Rasul Paulus melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lain. Hal ini menunjukkan bahwa seorang hamba harus memberitakan Injil, dan ketaatanlah sebagai modal bagi seorang hamba. Seorang hamba Tuhan kalau mau taat harus mau menyangkal diri, memikul salib dan ikut Kristus. Itu yang patut kita garis bawahi. Dan perlu kita ketahui, ketaatan adalah inti dari ibadah kita. Ada beberapa alasan mengapa kita harus taat kepada Allah. Yang pertama, Dia, Allah itu pencipta dan kita ada ciptaannya. Hidup dan kehidupan kita adalah miliknya. Itulah jadi alasan utama mengapa kita harus taat padanya. Alasan yang kedua, karena Kristus Yesus sudah meneladani kita. Dia sudah taat sampai mati di atas kayu salib karena untuk menebus dosa kita. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus taat dalam hidup kita? Ketaatan adalah tanda kesetiaan kita.
Kita tidak bisa berkata saya setia kalau dalam perilaku kita tidak taat. Baik itu kata setia pada keluarga, setia pada suami, pada istri, tanpa disertai ketaatan, tidak ada artinya. Yang keempat, yaitu alasan mengapa kita harus taat pada Allah, karena ketaatan adalah kunci membuka rahasia rohani dan berjalan dalam pertumbuhan rohani. Pertumbuhan iman kita akan terjadi jika kita taat membaca dan mendengarkan firman. Ini bisa kita baca di dalam Ulangan 28 ayat 1 dan kedua. Ulangan 28 ayat 1 dan kedua yang demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Itu firman Tuhan. Dan alasan yang kelima, mengapa kita harus taat pada Allah? Ketaatan adalah jalan yang paling aman. Di dalam ayat 6 dan 7 tadi, Rasul Paulus telah menunjukkan ketaatnya dengan mendengarkan suara Tuhan. Yang keenam yang demikian, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Mungkin kalau Rasul Paulus tidak taat ini akan celaka. Dan yang ketujuh, dan setiba di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nah, inilah ketaatan di mana Paulus telah mendengarkan firman Tuhan, taat, kalau tidak mengizinkan Tuhan, ya tidak berangkat. Itulah karakter iman yang pertama, yaitu ketaatan. Karakter iman yang kedua, yaitu kepekaan. Seorang hamba Tuhan, pengikut Tuhan, harus mempunyai insting yang kuat dan peka terhadap situasi dan pesan Tuhan. Terlebih di saat ini di mana gelombang teknologi akan bisa mengalahkan kepekaan kita terhadap iman kita. Seorang hamba Tuhan harus mempunyai insting yang kuat terhadap firman. Insting itu sebenarnya naluri. Apa itu naluri? Yaitu suatu pola perilaku dan reaksi terhadap rangsangan tertentu yang tidak dipelajari, tapi muncul ketika menerima rangsangan itu. Apa yang terjadi dalam hidup ini jika kita harus mengalami tidak memiliki kepekaan terhadap firman Tuhan. Pada ayat 10, Rasul Paulus menyebutkan bahwa dia melihat penglihatan. Itulah contoh kepekaan imannya. Insting kita selalu harus kita asah dalam menerima firman Tuhan. Insting kita harus kita latih. Kepekaan itu bisa tajam kalau kita latih. Latih apa? Kalau kita melatih dengan membaca dan membaca firman Tuhan.
Karakter yang berikutnya, karakter yang ketiga, karakter yang dicontohkan oleh Rasul Paulus, yaitu karakter taat kepada firman Tuhan. Taat sama halnya dengan tunduk, patuh. Di sini sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan harus taat kepada firman Tuhan. Harus menjadi dan mampu menjadi pelaku firman Tuhan. Ketaatan bisa terbaca kalau kita melakukan. Tahu tidak dipraktekkan, itu sama halnya tidak taat. Tahu tapi tidak mempraktekkan sama dengan mendiskreditkan kebenaran yang mereka terima. Seperti di Amsal 13 ayat 13 yang demikian, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Yang jelas sini ketaatan harus ketaatan terhadap kebenaran. Kita harus berani taat kepada kebenaran. Mengapa? Karena pada saat ini banyak ajaran sesat di sekitar kita. Maka di dalam ketaatan kita perlu selalu waspada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi ini kita sangat dibutuhkan ketaatan. Bagi kita selaku umat Tuhan, kalau memiliki karakter iman, sudah tidak hal yang mengagetkan lagi jika kita harus mentaati suatu aturan itu. Di mana karakter iman kita sudah mengajarkan kita untuk taat, untuk memiliki insting kepekaan dan taat akan firman Tuhan. Ya, secara duniawi pada masa pandemi ini kita diwajibkan hidup taat dan taat. Taat pada protokol kesehatan. Ya, sudah terbukti. Siapa yang tidak taat, mungkin panjenengan semua tahu apa akibatnya. Pada sekarang ini, di mana segala aktivitas kehidupan, termasuk kegiatan kerohanian, dilakukan dengan sistem daring atau dalam jaringan. Nah, disinilah Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih Tuhan, tidak menutup kemungkinan karena pandemi yang tidak hanya sebentar, mungkin bulan depan genaplah 1 tahun di bangsa negara kita mentaati protokol kesehatan. Tidak menutup kemungkinan akan menggeser, bahkan mengauskan karakter iman kita. Dan ini bisa melanda ke siapa saja tanpa kecuali. Termasuk hamba Tuhan. Bisa jadi mulai terkikis ketaatannya, mulai aus kepekaannya dan instingnya, dan mulai tidak taat akan firman-Nya. Mari jemaat yang kasih dalam Tuhan, melalui sapaan firman-Nya malam hari ini, kita diingatkan
dibangunkan kembali untuk memiliki karakter iman sesuai iman Kristen kita. Memiliki karakter iman yang taat, memiliki kepekaan, memiliki insting yang kuat terhadap firman Tuhan. Percaya dan yakinlah bahwa ketaatan membawa berkat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu. Sungguh-sungguh menyapa, menegur, bahkan membangun kehidupan iman kami. Sehingga kami memiliki karakter iman yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, apabila terselip kesalahan dan dosa kami dalam memahami firman-Mu, kiranya Engkau mengampuni dan menyempurnakan. Terima kasih Yesus. Amin. Jemaat yang mengasihi dan kasih Tuhan, sebagai wujud rasa syukur kita atas berkat-berkat-Nya, kita diberi kesempatan untuk menyerahkan persembahan yang telah kita siapkan. Bersamaan dengan itu, kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 439 yang akan kita pujikan bait 1 dan 4. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan ini ke hadapannya dan kita menaikkan doa syafaat. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami untuk senantiasa memiliki ketaatan, kepekaan akan firman-Mu, dan perintah-Mu dalam segala keadaan kami. Sesungguhnya Engkau tidak pernah membiarkan ketika kami berada dalam waktu-waktu kesesakan. Sesungguhnya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau menopang hidup kami dan akan tiba saatnya sesuai dengan janji bahwa Tuhan akan memulihkan kami.
Kami percaya ya Tuhan untuk segala sesuatu ada waktunya. Engkau punya waktu-waktu yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kami. Dan dalam periode waktu itu, Tuhan punya rencana khusus bagi kami. Dan Engkau mau menolong kami. Membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter. Dan senantiasa taat akan firman. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, malam hari ini perkenankan kami menaikkan doa salawat kami. Kami mendoakan anak-anak kami yang sampai saat ini harus belajar di rumah. Oh Tuhan, berkatilah anak-anak kami ini dengan kecerdasan, ketaatan, kebijaksanaan untuk mencapai cita-citanya. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit ya Tuhan, sembuhkan dengan kuasa-Mu. Kuatkanlah yang lemah, berilah semangat yang berputus asa, dan berikanlah jalan keluar bagi setiap mereka yang sedang mengalami masalah dan persoalan dalam hidupnya. Ya Tuhan, malam ini kami juga menyerahkan persembahan kami, sebagai wujud rasa syukur kami atas berkat-berkat-Mu. Sucikan dan berkati ya Tuhan persembahan ini. Juga berkati pula ya Tuhan berkat-berkat-Mu yang masih kami simpan di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, di tengah masa-masa pandemi ini, berilah senantiasa roh kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa kami. Sehingga apa yang menjadi kebijaksanaan pemerintah kami seturut dengan kehendak-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami juga mohon pengampunan atas segala dosa-dosa kami yang kami lakukan. Ampuni ya Tuhan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya Tuhan, di sepanjang malam hari ini, kami mau juga istirahat. Berikan kami tidur yang nyenyak, bangunkan kami kembali dengan kekuatan yang besar. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai, memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita selalu dalam hidup ketaatan. Dalam beriman yang berkarakter. Dalam ketaatan mengikuti aturan pemerintah. Di mana pemerintah sebagai wakil dari tangan Tuhan. Apakah artinya aturan itu tanpa disertai ketaatan oleh para rakyatnya? Apapun kesusahanmu, jangan pernah lemah. Karena Tuhan beserta kita. Mari kita akhiri pada malam hari ini dengan pujian Kidung Jemaat 372. Kita pujikan bait 1 dan 3. Pikul salib
Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah dengan kerendahan hati kita memohon pimpinan dan pemeliharaan Roh Kudus di sepanjang minggu dan bulan yang kita jalani ini. Dengan memohon berkat dari Tuhan yang demikian. Tuhan Allah Bapa di surga, sumber dan pemilik kehidupan kami, karya Yesus Kristus, penyerta hidup, dan penyertaan Roh Kudus, turun atas kami semua, mulai malam hari ini, sampai selama-lamanya. Amin.